Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah pengelolaan aset PD Pasar dan inovasi pasar tradisional. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pengelolaan aset pasar daerah atau PD Pasar di kota-kota besar termasuk Surabaya menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan pasar tradisional. Pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli barang, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, PD Pasar memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola aset pasar dengan baik dan melakukan inovasi untuk menjaga daya tarik pasar tradisional di tengah-tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup yang modern. Dengan pengelolaan aset yang efektif dan penerapan inovasi yang tepat, pasar tradisional tidak hanya akan tetap eksis, tetapi juga akan berkembang menjadi pusat perekonomian yang modern dan berkelanjutan, serta bisa memberikan manfaat bagi semua pihak termasuk pedagang, pengunjung, dan masyarakat sekitar. Selengkapnya kita akan membahasnya di Lobby Belajar Lebih Mendalami. Boleh tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiono. Apa kabar Bapak? Baik, sehat ya? Iya. Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak, tentang pengelolaan aset PD Pasar dan inovasi pasar tradisional. Nah, ini maksud mengenai PD Pasar, tentang pengelolaan aset PD Pasar sendiri itu sebenarnya apa Pak? Kita di Kota Surabaya ini namanya PD Pasar Surya. PD Pasar Surya? Ya, perusahaan daerah Pasar Surya. Ya. Dan akan nanti segera menjadi PT juga. PT ya Pak ya? Seperti halnya perusahaan daerah rumah potong hewan juga akan menjadi PT juga. Ini sudah proses ya Pak ya? Ya, sedang proses dan memang sampai saat ini PD Pasar Surya yang dimiliki Kota Surabaya ini ada yang belum maksimal dalam penerapan kebijakan ini, karena sampai saat ini PD Pasar Surya ini hanya menarik iuran stan saja, dan itu tarikannya juga cukup murah dan cukup rendah juga, hanya iuran karcis untuk tiap stan. Dan untuk pasar yang dikelola itu mayoritas adalah pasar rakyat tradisional ya, yang dahulu disebut pasar tradisional, yaitu mereka yang berjualan sayur mayur, juga ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, sembako gitu ya. Pak, ini penerapannya dibilang belum maksimal, ini yang seperti apa Pak? Sebenarnya maunya seperti yang apa? Tidak hanya sekedar penarikan retribusi atau bagaimana? Jadi kalau kita mengelola pasar yang dimiliki oleh pemerintah kota ini ada 80 pasar lebih ya, kurang 80 lebih 80 pasar, 81 ya, 80-an, 81-an. Sampai saat ini harus linier dengan Kota Surabaya. Namanya Kota Surabaya, apalagi disebut Smart City, dengan kebijakan-kebijakannya yang juga memudahkan warga masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi dan kebijakan, itu juga harus bisa mengikuti baik informasi
juga kebijakan-kebijakan. Nah, kalau masih mereka bersifat tradisional, masih seperti pasar rakyat, itu artinya ya masih belum bisa seperti kita harapkan seperti pasar modern. Betul, ini menarik sekali. Itu cakupannya banyak nanti, besar sekali. Nah, sampai saat ini sebenarnya apa sih peranannya dari PD Pasar Surya sendiri dalam pengelolaan pasar tradisional di Surabaya, Pak? Ya, seperti kami sampaikan tadi, dia hanya untuk mendata pedagang pasar. Dan juga menarik iuran setiap stand yang ada di pasar-pasar itu saja. Nah, kalau hanya untuk menarik tarifnya hanya 5.000-an per stand, itu ya sampai kapanpun ya untuk peningkatan modernisasi ini masih belum bisa maksimal. Maka kami juga mengusulkan untuk kebijakan bisnis atau perdagangan, terutama pasar, harus melibatkan pedagang, harus melibatkan investor yang pernah dilakukan oleh pendahulu, yaitu wali kota Pak Bambang DH waktu itu. Seperti pasar Tambak Rejo, pasar Wonokromo. Kalau kita hanya mengandalkan uang dari pendapatan asli daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah saja, tidak bakal bisa cukup. Oleh karena itu harus melibatkan pihak lain atau investor. Oke, Pak, sebenarnya apa ya, dalam artian begini, bagaimana PD Pasar ini dalam mengelola aset-aset pasar tradisional? Kan aset ya Pak, berupa bangunan dan sebagainya, sedangkan kalau Bapak tadi informasikan retribusinya ya juga yang minim begitu ya. Nah, ini pengelolaannya aset-aset pasar tradisional sendiri seperti bangunan ya, seperti fasilitas-fasilitas yang lain, misalnya jalannya, ini seperti apa Pak? Kan kita tahu sendiri kalau pasar rakyat yang mengelola ya PD Pasar itu, karena mereka sudah ya dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Maka harus ada pihak lain. Tentu kalau melibatkan pihak lain itu ya pemerintah kota, wali kota bersama DPRD itu harus bisa mengajak investor untuk membangun. Kita tahu sendiri pasar-pasar kita ini namanya pasar rakyat. Ya kita tahu sendiri kalau sayur campur juga daging, pasti kan ya becek. Yang notabene betul. Ya kalau hujan bau. Kalau hujan mungkin becek, banjir begitu. Sehingga ya, kurang nyaman. Jangan sampai nanti bermunculan pasar-pasar modern milik swasta yang akan bisa mengalahkan pasarnya yang dikelola oleh pemerintah kota. Yang biasanya di mana mereka orang-orang masyarakat tadi masih senang sampai terjadi transaksi tawar-menawar itu. Secara langsung ya Pak ya. Nah, kalau nanti ini orang tua atau kita ini masih seperti itu. Lah bagaimana nanti generasi berikutnya? Mereka itu pasti akan memandang lebih bersih. Ya, tidak bau. Belum lagi mereka yang mencari kemudahan, hanya begini saja. Mereka lebih mudah. Ya kan? Tidak tawar-menawar. Mereka bisa cek harga. Selisih tidak banyak, nanti dia akan memilih ke pasar modern. Ya kan, pasar modern itu ya mereka tidak becek, tidak bau dan bersih. Mereka pasti akan ke sana. Lah bagaimana nanti dengan pedagang-pedagang tradisional? Itu yang harus kita pikirkan. Maka pemerintah kota lah, pemerintah ini harus memfasilitasi itu untuk menuju ke pasar modern sehingga linier dengan sebutan Surabaya sebagai kota metropolitan. Iya. Menurut Komisi B, strategi yang saat ini dilakukan pengelola PD Pasar Surya ya dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki itu seperti apa, Pak? Mungkin ya pengelolaannya masih tetap sama saja. Ya pendataan pedagang, pendataan kios, membersihkan setelah itu. Tetapi pasarnya tetap itu. Makanya mau tidak mau ini harus dibangun. Kalau harapan dari pedagangnya dan pembelinya sendiri seperti apa Pak? Kalau pedagang ini tergantung kita. Yang pedagang yang penting tadi itu masyarakat datang dan ramai gitu aja.
banyak yang beli. Kalau pedagang kan cuma gitu aja ya. Iya, mereka dapat untung. Iya. Maka yang punya kewenangan inilah yang harus bisa berpikir ke depan. Tidak mungkin lah pedagang tadi itu juga akan membangun. Tidak mungkin. Ya, kalau dia punya ya mungkin, tapi kan mereka kan pedagang kecil. Oleh karena itu, sistemnya dalam pembangunan ini seperti saya berikan contoh, seperti Pasar Tambak Rejo di Kapas Kerampung, Pasar Wonokromo, itu memakai sistemnya Build Operating Transfer atau BOT. Artinya itu nol APBD. Kita tidak mengeluarkan uang itu karena kerjasama dengan pihak lain. Nanti ada jenjang jangka waktu 20 sampai biasanya minimal 20 tahun sampai berapa tahun, itu yang mengelola nanti itu adalah pihak investor. Tapi pedagang-pedagang pasar rakyat yang tradisional tadi itu masih mereka tetap berjualan di situ. Dan itu nanti yang menarik retribusinya yang pedagang tradisional tetap pemerintah kota. Artinya pemerintah kota sama sekali tidak kehilangan pendapatan asli daerah. Masih dapat ya Pak ya? Iya. Betul. Nah ini kalau misalnya sejauh mana sih sebenarnya PD Pasar itu untuk berhasil mengelola pendapatan dari pasar tradisional? Mengelola pendapatan dari pasar tradisional. Pengelolaannya pendapatan kalau sekecil itu hanya cukup untuk membayar gaji, retribusi. Ya kan, cuma belum itu untuk aja. perbaikan infrastruktur, belum untuk pengembangan bangunan, belum ada ya Pak ya? Sampai di situ saja. Kalau untuk saat ini inovasi yang istilahnya yang mungkin sudah diketahui begitu ya, atau mungkin informasi-informasi yang mungkin mau ada belum. Kalau ya, mau ada tergantung dari direkturnya. Makanya cari direktur PD Pasar yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Atau cari memang direktur ini ya pengusaha yang care dengan pemerintah, care dengan masyarakat, peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota, atau yang pro rakyat yang di pemerintah kota. Pasti mereka akan senang untuk dilibatkan itu. Sudah ada contohnya belum Pak? Jadi sudah saya beri contoh tadi di Pasar Tambak Rejo, Pasar Wonokromo, sistemnya ya, BOT Pak? Masih berjalan, belum habis. Contohnya tadi seperti itu. Ini belum habis, build operating transfernya kurang lebih ya mungkin kurang 10 tahun. Nanti semuanya setelah selesai kontrak itu akan menjadi miliknya pemerintah kota semua dan dikelola penuh oleh pemerintah kota. Baik retribusi, pajaknya, semua pemerintah kota. Termasuk bangunan Pak? Termasuk bangunan miliknya pemerintah kota. Makanya istilahnya tadi itu BOT atau Build Operating Transfer. Apa kendalanya Pak? Tidak ada kendala, tergantung kemauan. Maksudnya begini, kan tidak semua pasar tradisional bisa diwujudkan seperti yang Bapak informasikan tadi ya. Seperti itu salah. Semua bisa. Semua bisa. Saya buka tadi, Surabaya adalah smart city, kota metropolitan, kota modern. Itu semua harus dikelola secara modern. IT jalan, dinas informasi komunikasi, semuanya bisa diakses masyarakat. Kan belum semua Pak. Tergantung dari direkturnya tadi mau atau tidak. Oke, berarti sekali lagi ya tadi Pak ya, sebenarnya tidak ada masalah ya, asal dari PD Pasar Suria sendiri mau apa tidak gitu ya. Oke. Nah ini bagaimana sebenarnya untuk saat ini PD Pasar sendiri mengatasi tantangan yang dihadapi, yang memastikan pasar berjalan dengan baik begitu ya. Dalam artian tantangan itu kan ke depan lebih banyak ke online, lebih banyak mungkin orang dengan kemudahan, lebih suka dengan kebersihan gitu. Nah menurut Bapak sendiri seperti apa ini Pak? Pasar rakyat itu, masyarakat itu masih gemar mereka datang, melihat, bersentuh, menyentuh, langsung Pak, dan bisa komunikasi. Itu bedanya dengan pasar-pasar yang online. Itu kekuatannya di situ ya Pak ya? Masih ada kekuatan gotong royong yang terbesar di situ. Oleh karena itu harus dipertahankan. Untuk yang lain-lain itu harus fasilitas yang menarik. Yang tadi saya sampaikan itu harus dikelola orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Sehingga mereka tahu bagaimana masa depan nanti perkembangan IT ini seperti apa. Karena ini pasar juga harus mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Karena apa? Banyak sekarang juga mall-mall yang mulai sepi.
Nah itu nanti akan dijadikan seperti apa? Maka seperti biasanya apabila terkena resesi, itu yang bisa bertahan itu adalah pedagang-pedagang kecil. Pak, ini apakah para pedagang juga diberi peluang nih Pak, kesempatan gitu ya untuk memberikan masukan terkait perubahan yang terjadi di pasar? Istilahnya gini, PD Pasar menerima masukan dari pedagang begitu, saya maunya seperti ini, nah seperti itu Pak. Itu yang belum pernah saya dengar dilakukan. Belum ya? Harusnya PD Pasar itu sesekali atau ada rutinitas atau 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu mengumpulkan para pedagang semua, diajak untuk berunding ke depan ini harus seperti apa pasar ini menghadapi tantangan-tantangan modernisasi. Dan kalau mau membangun atau mendatangkan investor, itu bagaimana pendapat para pedagang ini juga penting, karena mereka itulah sejatinya soko gurunya perekonomian yang ada di kota Surabaya atau di Indonesia, yaitu pedagang kecil, rakyat kecil, pedagang-pedagang tradisional tadi. Sejauh ini dari para pedagang itu mungkin ada perwakilan Pak, mungkin ada yang sudah menyampaikan ada, hanya perwakilan. Kalau Kalau perwakilan itu kan kadang juga mewakili dirinya sendiri, tapi kalau diajak semua itu beda. Jadi mereka bisa berpendapat dan mengeluarkan apa yang menjadi keinginannya saat ini, jangka menengah sampai ke itu. Misalnya kalau seperti ini mereka diberi saja, apakah layak kalau tarikan tadi sebesar itu. Kalau langsung dinaikkan pasti mereka akan bereaksi. Tapi kalau mereka diajak, diberikan pemaparan-pemaparan, nanti ini untuk kebersihan aja sekian, untuk membayar ini sekian, nanti dibagi sekian, apa yang bisa untuk meningkatkan pasar ini lebih baik. Saya kan mereka nanti akan berpikir juga dan pasti mereka akan mendukung dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah kota Surabaya. Saya yakin sebenarnya kalau untuk para pedagang ini selama pasarnya rame, jualannya laku, ya mau aja ya Pak ya. Mungkin ada kenaikan. Pak, untuk rencana PD Pasar sendiri memberikan pelatihan atau pendidikan ini perihal teknologi untuk saat ini khususnya gitu ya bagi pedagang Pak. Ada itu tidak? Sangat dibutuhkan. Tapi jadi belum ada ya Pak? Pelatihan-pelatihan itu harus dikoordinasi oleh Direktur PD Pasar Surya. Di sana itu ada direktur bagian-bagiannya. Ya, maka itu penting untuk apa? Contoh kalau dia mau mengembangkan usahanya, itu melalui apa? Kita punya bank kok di kota Surabaya. Ini seperti apa prosedurnya? Jangan sampai mereka itu nanti dengan perkembangan teknologi, apalagi sekarang ini banyak loh ya. Ini kalau dari survei itu sampai mereka itu 30% di Indonesia. Mereka yang terlilit hutang pinjaman online. Dari situ PD Pasar juga harus bergerak. Jangan sampai mereka yang sudah bagus pendapatannya, pembayarannya, pengelolaannya, untuk standnya, untuk jualannya, mereka terlilit itu. Dan itu juga harus disampaikan. Lah, dalam pembinaan itu, dalam pengelolaan keuangan, dalam pengembangan seperti apa, itu harus dilakukan. Maka pertemuan rutin itu penting dilakukan oleh direktur di bagiannya masing-masing di PD Pasar Surya Kota Surabaya. Sudah dilakukan ya Pak? Belum pernah. Berarti kalaupun ada, itu berarti mereka pedagang yang memiliki inisiatif pribadi berarti ya Pak ya? Bukan inisiatif pribadi. PD Pasar tadi itu program ke depan. Iya. Itu bisa mengumpulkan, bertemu dengan para pedagang tadi secara langsung, bisa menyampaikan bagaimana cara pembinaan yang ditanyakan oleh Mbak Ami tadi. Oke, Pak, apakah ada sistem pembayaran semacam digital atau platform online gitu ya yang memudahkan transaksi antara pedagang dengan pembeli ya di pasar rakyat sendiri Pak sejauh sekarang? Kalau itu sudah ada.
Sudah ada, antar pedagang itu ada. Kalau ngomong online itu kan bisa melalui mobile banking juga, QRIS juga mungkin itu juga ada. Tapi untuk pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat, pedagang sayur, pedagang buah yang di dalam pasar, itu saya kira masih tetap mereka pakai ya fisik ya Pak ya? Ya cash. Tetapi yang harus dilakukan juga untuk pembayaran retribusi dari pedagang pasar rakyat tadi ke pemerintah kota itu harusnya pakai online. Untuk lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah Dan tercatat. Karena kalau dia masih pakai tiket, itu bisa menguap. Banyak penyalahgunaannya di sana. Pakai mungkin. tiket itu juga masih menghitung lagi. Pakai tiket itu juga masih biaya lagi. Tapi kalau mereka membayarnya retribusi atau yang lain yang pajak sekarang bisa online, itu sebaiknya juga semua dimodernisasi pakai online. Baik, Pak, bagaimana teknologi digital yang sekarang diterapkan dalam pengelolaan aset nih Pak, PD Pasar? Belum seperti pengawasan fasilitas, lahan, dan perencanaan renovasi pasar. Kalau perencanaan renovasi pasar, saya sampaikan tadi harus melibatkan pihak ketiga. Yang sistemnya tadi saya sampaikan namanya Build Operating Transfer. Tetapi kalau digitalisasi pengawasan, itu harus semua stand-stand lorong-lorong pasar itu dipasang CCTV. Dan bisa dikontrol di pasar itu, bisa dikontrol di kantor PD Pasar Surya sampai wali kota, wakil wali kota, bahkan sampai DPR. Dan di samping untuk bisa menjaga keamanan aset itu, baik itu miliknya pemerintah kota maupun milik pedagang maupun milik pengunjung, seperti di lahan-lahan parkir juga untuk bisa menjaga keamanan di sana. Pak, bagaimana PD Pasar itu bekerja sama dengan Pemkot atau pihak swasta gitu ya dalam pengelolaan pasar? Menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi PD Pasar ini bukan bekerja sama dengan Pemkot. Karena PD Pasar Surya itu miliknya pemerintah kota Surabaya. Jadi kalau kerjasamanya itu kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tadi itu investor. Dan investor tadilah itu yang harus digalang oleh direktur PD Pasar itu. Sehingga untuk bisa memajukan pasar-pasar yang ada di kota Surabaya. Karena pasar-pasar yang ada di kota Surabaya ini sudah dikenal, bahkan dikenang oleh warga masyarakat karena tempatnya yaitu. Nah, yang harus dilakukan apa? Membuka pasar-pasar baru yang modern. Pasar baru seperti apa? Kan banyak pembukaan lahan-lahan pemukiman supaya mereka tidak terlalu jauh ke pasar atau didahului oleh pihak lain atau masyarakat untuk membuka pasar. Biasanya kalau warga Surabaya ngomong pasar krempiang, pasar di tepi jalan, pasar dadakan. Dan itu pasti mengganggu pemakai jalan. Oleh karena itu harus mempunyai insting di sana. Baik, terakhir nih Pak, bagaimana PD Pasar sendiri memastikan bahwa pasar tetap mengutamakan nilai tradisional begitu ya? Pasar rakyat ini tetap mengutamakan nilai-nilai yang memang dari dulu ada gitu ya, tradisional, namun tetap berkembang seiring dengan zaman. Pasar saat ini di era modern itu harus dikelola paduan antara modernisasi dan juga tradisional. Maka kalau dibangun sendiri sekian puluh pasar, hampir 100 kalau kita mau membangun, itu tidak bisa dibangun dengan keuangan anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya. Maka harus melibatkan investor dengan sistem build operating transfer di setiap pasar tadi. Dan tanpa menghilangkan pedagang-pedagang tradisional pasar rakyat yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah.
terakhir nih, Pak Bodik, mungkin Pak Baktiono ada yang mau disampaikan khususnya buat masyarakat Surabaya? Ya, khusus untuk warga kota Surabaya, silahkan tetap mempertahankan dan belanja di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat. Karena di sana itu kita bisa menyapa satu lainnya, bisa bertransaksi, bisa tawar-menawar, bahkan loh kita mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Hutang pun kita bisa di sana. Kalau diberikan oleh para pedagang tadi. Baik, cukup menarik. Pak Baktiono, terima kasih sudah hadir di lobi kali ini dengan tema pengelolaan aset PD Pasar dan inovasi pasar tradisional. Semoga manfaat, kita ketemu lagi Bapak. Baik, Bolo, itu tadi tema lobi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.